Halo semuanya, pernah kebayang nggak teknologi yang biasanya kita lihat di film fiksi ilmiah, beneran jadi nyata? Hari ini nih, kita bakal bongkar satu makalah penelitian yang, wah bisa dibilang revolusioner. Siapa tahu ini bisa jadi kenyataan. Yuk langsung aja kita mulai. Coba dibayangin, ada benda melayang gitu aja di udara. Nggak pakai kabel, nggak pakai penyangga. Ini bukan sulap loh, ini sains yang luar biasa. Dan kita akan bedah rahasia di baliknya. Oke, kita mulai dari mimpinya dulu ya. Mimpi tentang levitasi. Ide soal benda melayang ini udah bukan cuma ada di fiksi ilmiah, udah ada di laboratorium, bahkan di dunia nyata. Tapi, ada satu masalah besar. Tentu, kita semua pasti pernah denger lah ya soal kereta maglev. Itu loh, kereta super cepat yang melayang di atas relnya. Ini bukti nyata kalau levitasi magnetik itu beneran bisa dan berguna banget. Tapi, di balik kecanggihannya itu ada satu rahasia yang dingin banget. Dan justru rahasia inilah yang jadi penghalang terbesar. Kenapa teknologi keren ini nggak bisa kita pakai di mana-mana? Jadi, apa sih rahasia super dingin ini? Jawabannya ada di satu fenomena fisika yang luar biasa. Tapi sayangnya butuh kondisi yang super ekstrim. Nah, ini dia namanya, efek Meissner. Inilah inti dari levitasi superkonduktor. Jadi, pas material tertentu didinginin banget, dia itu jadi semacam antimagnet sempurna. Dia bakal nolak semua medan magnet, seolah-olah bikin bantalan tak terlihat buat ngambang. Dan ini bukan cuma teori loh. Lihat deh, ini fenomena nyata yang bisa kita lihat langsung. Superkonduktor itu beneran melayang. Dia kayak terjebak gitu sama medan magnet, nggak bakal jatuh, tapi juga nggak bisa kabur. Keren banget kan? Nah, ini dia nih masalahnya. Dingin banget yang saya maksud itu minus 196 derajat Celcius. Itu suhunya nitrogen cair. Kebayang nggak sih dinginnya? Jelas nggak praktis banget kan buat dipakai sehari-hari? Jadi, intinya begini, buat bikin sesuatu melayang dengan teknologi sekarang, kita butuh biaya dan energi yang gede banget, cuma buat jaga suhunya biar tetap sedingin es. Makanya aplikasinya ya terbatas cuma buat proyek-proyek raksasa kayak kereta maglev itu. Tapi, gimana kalau selama ini kita salah fokus? Makalah ini ngasih ide yang radikal banget. Jangan-jangan masalahnya bukan di suhu, tapi di sesuatu yang lebih fundamental. Yuk kita gali lebih dalam. Menurut makalah ini, kita bisa bayangin medan magnet itu kayak karet gelang yang nggak kelihatan. Nah, levitasi itu terjadi waktu karet-karet gelang ini ada dalam posisi keseimbangan yang pas banget. Gambar ini nunjukin kuncinya, keseimbangan sempurna. Di ketinggian yang pas, si karet gelang magnetik ini nggak mendorong, tapi juga nggak menarik. Gaya totalnya 0, makanya bendanya bisa melayang dengan stabil. Nah, ini yang bikin dia stabil banget. Coba deh ditekan ke bawah, karet magnetiknya bakal ngelawan terus dorong balik ke atas. Ditarik ke atas pun, dia bakal narik balik ke bawah. Bendanya tuh bener-bener kayak kekunci di posisinya. Jadi, intinya superkonduktor itu seolah-olah menciptakan bantalannya sendiri yang bisa mengoreksi posisinya. Ini bukan cuma soal tolak-menolak, ini tuh kayak jebakan magnetik yang canggih. Disinilah letak terobosannya. Selama ini kan kita mikir butuh material superkonduktor yang dingin itu. Tapi makalah ini bilang, yang sebetulnya kita butuhkan itu adalah pola medan magnet unik yang diciptakan si superkonduktor. Oke, coba perhatiin baik-baik gambar ini, soalnya ini kuncinya. Lihat deh yang kiri, medan magnet di superkonduktor itu nyebar, fleksibel banget. Dia kayak bisa beradaptasi gitu. Nah, bandingin sama yang kanan. Magnet biasa, medannya kaku, lurus-lurus aja. Pola yang fleksibel inilah rahasia levitasi yang stabil, bukan cuma sekedar gaya tolak biasa. Oke, jadi kalau rahasianya ada di polanya, pertanyaannya jadi beda nih. Bisa nggak kita rekayasa pola itu tanpa perlu suhu super dingin? Menurut penelitian ini, jawabannya bisa. Ini dia ide utamanya. Lupakan soal pendingin. Fokusnya adalah gimana caranya kita bisa mencetak pola levitasi yang nyebar tadi langsung ke magnet permanen biasa. Terus gimana caranya? Nah, makalah ini ngasih 3 langkah. Pertama, kita harus bikin alat khusus yang bisa menciptakan medan magnet yang nggak lurus-lurus aja. Kedua, material magnetnya diolah biar lebih nurut diatur. Terus yang ketiga, pakai alat tadi buat nyetak pola levitasi yang kita mau secara permanen. Kalau ini berhasil, wah, hasilnya bakal revolusioner banget. Sebuah magnet permanen yang emang dari sananya udah punya kemampuan buat melayang stabil di atas magnet lain. Dan semuanya di suhu ruangan biasa.
Terus apa artinya ini buat kita semua? Kalau kita bisa bikin magnet ini, dampaknya bakal luar biasa besar, jauh lebih dari sekedar kereta api. Coba deh bayangin, transportasi super efisien tanpa gesekan sama sekali. Bangunan tahan gempa yang melayang di atas fondasinya. Atau di pabrik, komponen-komponen bisa bergerak tanpa sentuhan. Bahkan karya seni yang melawan gravitasi. Kemungkinannya, wah nggak terbatas. Dan ini bukan cuma ngawang-ngawang ya. Penulis makalahnya sendiri, N. Anwaruddin, menyimpulkan dengan yakin kalau berdasarkan pemahaman fisika ini, hal tersebut sangat mungkin untuk diwujudkan. Jadi, peta jalannya udah ada di depan mata. Levitasi suhu ruang itu bukan lagi soal kalau, tapi soal kapan. Tantangannya memang besar, tapi imbalannya bakal mengubah dunia. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan berhasil merekayasanya lebih dulu?